Hakikat media pembelajaran. Di sini kita harus mengetahui apa itu media dan apa itu pembelajaran. Yang pertama adalah media. Media berasal dari kata Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Kemudian menurut Satyasa pada tahun 2007 menyatakan bahwa media digunakan dalam proses komunikasi termasuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian menurut Scrum tahun 1982, ia menyatakan bahwa media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan keperluan pembelajaran, dan menurut Bridges berpendapat bahwa media merupakan alat untuk memberikan perangsang kepada siswa supaya terjadi proses belajar. Lalu, apa itu pembelajaran? Nah, pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan serta pembentukan sikap dan kepercayaan siswa. Sehingga media pembelajaran adalah suatu perangkat atau alat yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar dalam bentuk audio, visual, dan audiovisual dengan tujuan untuk merangsang pikiran siswa, perasaan siswa, perhatian, dan kemampuan serta keterampilan sehingga mendorong pembelajaran yang efektif. Jika media pembelajaran tidak ada, maka proses belajar mengajar bisa saja berjalan, namun tidak akan seoptimal belajar mengajar yang dilakukan dengan bantuan media, terutama untuk anak SD yang pemahamannya belum terlalu bisa berpikir abstrak, kecuali pada siswa kelas tinggi, yaitu pada siswa kelas 4, 5, atau 6 SD. Nah, berdasarkan pendapat di atas, media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama ada menurut Mehra dan kawan-kawan dalam Mustafa tahun 2020 halaman 17 mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 7. Yang pertama ada media cetak, kemudian media grafik, kemudian media fotografi, media audio, televisi atau video, komputer, dan juga simulasi dan permainan. Untuk media cetak contohnya itu seperti surat kabar, jurnal, modul, dan lain-lain. Nah, untuk media grafik itu contohnya seperti peta, bola dunia, dan juga lain-lain. Nah, untuk media fotografi itu contohnya seperti foto, slide, gambar bergerak, dan juga lain-lain. Nah, untuk media audio itu contohnya seperti rekaman audio, kemudian radio, telekomunikasi, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk yang kelima ada televisi atau video itu seperti televisi siaran, televisi kabel. Nah, untuk komputer itu contohnya seperti mini komputer, mikrokomputer, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu simulasi dan permainan, contohnya seperti papan tulis, manusia, mesin, dan juga lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada klasifikasi menurut Tracer dan juga rekannya pada tahun 1982 mengemukakan bahwa media pembelajaran itu diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama ada media audio dengan faktor utamanya adalah suara. Yang kedua ada media semi gerak. Faktor utamanya berupa garis, simbol verbal atau tulisan, dan juga gerak atau motion. Yang ketiga ada media visual diam. Nah, faktor utamanya itu berupa garis, simbol verbal atau tulisan, gambar, dan juga grafik. Nah, yang keempat ada media visual gerak. Nah, kalau media visual gerak ini faktor utamanya berupa garis, simbol verbal atau tulisan, gambar, dan grafik serta gerak atau motion. Nah, untuk yang kelima adalah media audio visual diam. Nah, faktor utamanya itu berupa suara, garis, simbol verbal atau tulisan, gambar, dan juga grafik. Nah, yang keenam ada media audiovisual gerak itu mencakup kelima aspek seperti suara, garis, simbol verbal atau tulisan, gambar, grafik, serta gerak atau motionnya.
Menurut Lessing dan juga kawan-kawan itu mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada media berbasis makhluk hidup. Jadi si media pembelajarannya itu dari makhluk hidup, bisa dari hewan atau manusia atau tumbuhan. Nah, contohnya itu bisa dari guru itu sendiri, kemudian dari instruktur belajar, kemudian bisa observasi hewan, observasi tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada media berbasis cetak. Nah, untuk media berbasis cetak ini contohnya seperti buku panduan, buku latihan, modul, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada media berbasis visual. Contohnya ada grafik, peta, slide, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada media berbasis audiovisual. Contohnya seperti video, kemudian ada film, kemudian ada video YouTube, televisi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah media berbasis komputer yang dibantu dengan komputer interaktif. Klasifikasi yang terakhir itu menurut Sadiman tahun 2000 dalam Ramen tahun 2020 halaman 9 mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan jarak jangkauannya, yang ketiga berdasarkan trik atau teknik pemakaiannya. Untuk yang pertama berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi 3. Ada media audio, media visual, dan juga media audiovisual. Untuk media audio itu merupakan media yang hanya punya suara saja, jadi hanya dapat didengar gitu. Contohnya seperti rekaman audio, kemudian rekaman suara, dan lain sebagainya. Untuk media visual itu merupakan media yang hanya dapat dilihat, tidak punya suara. Jadi hanya gambar saja, contohnya seperti film slide, foto, lukisan, gambar, dan lain sebagainya. Nah, untuk media audiovisual itu merupakan media yang dapat dilihat dan juga dapat didengar, atau dengan kata lain punya gambar dan juga punya suara. Nah, contohnya seperti video, slide suara, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua itu berdasarkan jarak jangkauannya terbagi menjadi 2. Ada media yang mempunyai daya jangkau luas dan serentak, contohnya seperti radio dan juga televisi. Nah, yang kemudian ada media yang mempunyai daya jangkaunya itu terbatas, seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang terakhir itu ada berdasarkan trik dan juga teknik pemakaiannya, itu terbagi menjadi 2 pula. Yang pertama ada media yang dapat diatur dan juga ditata, itu seperti slide, film stripe. Nah, media ini itu juga kadang memerlukan proyeksi khusus seperti film proyektor untuk menyetel media tersebut. Yang kedua, media yang tidak dapat ditata dan juga diatur, contohnya seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain-lain. Kebutuhan media. Ada beberapa analisis kebutuhan media, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian karakteristik sasaran media. Media yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga media yang digunakan dapat memotivasi dan memberikan kemudahan akan pemahaman dari peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran yang dirancang harus menarik perhatian dan memotivasi minat peserta didik untuk belajar. Tentunya juga disesuaikan dengan bahan ajar yang telah kita buat sebelumnya. Yang ketiga, kejelasan materi atau pesan melalui media pembelajaran. Media yang digunakan memberi pesan yang menarik dan memotivasi minat peserta didik untuk melakukan kegiatan bermain yang telah dirancang oleh pendidik. Yang keempat, mudah digunakan oleh peserta didik. Media pembelajaran yang telah kita buat harus dapat memudahkan peserta didik dalam penggunaannya dan pemanfaatannya. Semisal nih, kalau kita membuat video pembelajaran, maka durasinya harus disesuaikan dengan usia peserta didik dan tentang konsentrasinya. Maksimal untuk peserta didik di tingkat PAUD dalam melihat video tidak lebih dari 10 menit. Begitupun dengan tingkatan-tingkatan selanjutnya yang akan menambah durasi menit tersebut. Yang kelima, memudahkan pemahaman. Media pembelajaran yang digunakan tidak boleh mempersulit pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran, tetapi harus dapat memotivasi peserta didik untuk meningkatkan pencapaian perkembangannya, baik melalui proses dalam melakukan kegiatan main telah dirancang pendidik, ataupun melalui hasil karya yang telah dibuatnya dengan pendampingan orang tua di rumah sebagai fasilitator.